Saya pertama kali menyadarinya pada pagi hari ke-8. Bukan karena saya sengaja menghitung hari, tapi karena pada pagi itu, pintu kamar mandi yang biasanya ada di sebelah kiri lemari pakaian saya tiba-tiba berpindah ke seberang ruangan, tepat di seberang tempat tidur. Awalnya, saya pikir saya masih separuh tidur. Mungkin sedikit bingung, atau jangan-jangan saya salah masuk kamar. Tapi tidak, ini adalah rumah saya, rumah yang saya beli 2 tahun lalu. Satu-satunya rumah di dunia ini yang kuncinya saya miliki. Saya bangkit perlahan, kaki saya menyentuh lantai parket yang dingin. Terasa begitu asing. Saya berjalan ke arah pintu kamar mandi yang baru itu, lalu membukanya. Itu memang kamar mandi saya, wastafel yang sama, cermin yang sama dengan retakan yang sama. Persisanya saja, orientasinya berbalik 180 derajat. Wastafelnya sekarang ada di tempat yang dulunya toilet. Dan yang paling aneh, jendela kamar mandi yang biasanya menghadap ke kebun belakang, sekarang malah menghadap ke dinding batu bata yang tebal dan kokoh. Seolah-olah rumah tetangga baru saja muncul entah dari mana, menempel persis pada rumah saya. Tidak ada lagi cahaya matahari, hanya kegelapan yang suram. Saya mencoba membuka jendela, tapi jendela itu terkunci rapat, seperti bagian dari dinding itu sendiri. Malam itu, saya mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya kelelahan. Mungkin saya terlalu banyak bekerja. Saya pergi tidur, berharap esok pagi semua akan kembali normal. Tapi saya salah. Keesokan malamnya, rasa takut yang sesungguhnya mulai tumbuh. Saya tidak tidur. Saya memutuskan untuk mengawasi. Saya duduk di sofa ruang tamu yang empuk, ditemani secangkir kopi, menunggu. Sekitar pukul 3 pagi, keheningan yang mencekam pecah, bukan oleh suara keras, melainkan oleh desis yang sangat lembut, seperti suara pasir yang diseret di atas kaca. Suara itu merayap dari seluruh penjuru rumah. Saya menatap lorong yang gelap. Tidak ada apa-apa di sana. Tapi ketika saya menyalakan lampu, tangga menuju lantai 2 yang seharusnya berada di ujung lorong telah menghilang, lenyap begitu saja. Di tempatnya kini berdiri sebuah lemari buku tua yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Lemari itu terbuat dari kayu gelap, penuh dengan buku-buku berjilid kulit yang sudah usang dan berdebu. Dan yang lebih mengerikan, di tengah dinding ruang tamu, sebuah pintu kayu ramping muncul, di mana sebelumnya hanya ada dinding kosong yang dicat putih. Pintu itu tertutup rapat, gagangnya dingin saat disentuh, seolah sudah berada di sana selama puluhan tahun, menunggu untuk dibuka. Rumah ini bergerak, ia bernapas, dan ia menyusun ulang dirinya sendiri setiap malam. Ini bukan sekadar labirin, ini adalah labirin yang hidup dan sadar. Setiap hari adalah pertarungan baru untuk bertahan hidup, pertarungan untuk kewarasan saya. Saya mulai meninggalkan jejak. Saya mengikatkan benang merah di gagang pintu. Saya menggambar tanda panah dengan kapur di lantai. Bahkan saya membuat peta kasar di buku catatan, mencoba memetakan denah baru setiap pagi. Tapi semua usaha saya sia-sia. Setiap pagi, jejak-jejak itu tidak lagi berarti. Benang-benang itu terputus, tergantung di udara kosong. Tanda kapur di lantai telah terhapus, seolah tidak pernah ada. Dan peta saya menjadi tumpukan sampah yang tidak berguna, karena tata letak rumah sudah berubah total lagi. Pintu-pintu baru terus bermunculan, seringkali di tempat yang paling tidak masuk akal, seperti di tengah dapur, tepat di samping kompor. Suatu pagi, saya menemukan sebuah pintu kecil di langit-langit kamar tidur saya. Dan pintu-pintu lama, mereka seringkali hanya menjadi ilusi. Sebidang cat dan kayu di dinding
tanpa apapun di baliknya, hanya dinding yang dingin dan padat. Tekanan psikologisnya luar biasa. Saya tidak lagi tahu di mana pintu keluar yang sebenarnya, di mana jendela terdekat, atau bahkan di lantai mana saya sedang berada. Suatu kali, saya terbangun dan mendapati diri saya berada di sebuah ruangan loteng yang sempit dan sangat berdebu. Ruangan yang seharusnya tidak ada di rumah satu lantai ini. Udara di dalamnya berbau jamur dan kayu lapuk. Satu-satunya jalan keluar adalah sebuah pintu perangkap di lantai yang saat dibuka mengarah langsung ke tangga spiral yang curam dan gelap, turun ke bawah tanpa akhir yang terlihat. Saya tidak berani menuruni tangga itu. Saya hanya bisa duduk di loteng itu selama berjam-jam, menunggu sampai malam tiba lagi, berharap rumah ini akan berbaik hati memindahkan saya ke tempat yang lebih saya kenal. Dan benar saja, keesokan paginya, saya terbangun di tempat tidur saya sendiri, seolah kejadian di loteng itu hanyalah mimpi buruk. Tapi saya tahu, itu bukan mimpi. Debu di pakaian saya adalah buktinya. Saya mulai curiga bahwa tujuan utama rumah ini bukanlah untuk membunuh saya secara fisik, melainkan untuk membuat saya benar-benar gila karena kebingungan dan keputusasaan. Rumah ini seperti sedang bermain-main dengan saya. Ia menikmati setiap detik keputusasaan saya saat saya berdiri di depan sebuah lorong yang kemarin lurus, tapi hari ini tiba-tiba bercabang menjadi 3 jalan yang identik dan gelap. Saya pernah mencoba berteriak, memukul-mukul dinding dengan sekuat tenaga, berharap ada yang mendengar, tapi dindingnya begitu kokoh dan dingin, sama sekali tidak peduli. Mereka hanya diam, menunggu malam tiba, menunggu bunyi desis lembut itu kembali terdengar. Saat cetak biru di kepala saya sekali lagi dihancurkan dan diganti dengan yang baru, saya berhenti mencoba menghubungi dunia luar. Telepon saya tidak ada sinyal, dan bahkan jika ada, siapa yang akan percaya cerita gila ini? Mereka akan mengira saya sudah kehilangan akal. Mungkin memang itu yang terjadi. Beberapa minggu berlalu, atau mungkin sudah berbulan-bulan. Saya sudah kehilangan hitungan waktu. Saya sekarang menghabiskan sebagian besar waktu saya di satu tempat, sebuah pojok di ruang makan yang anehnya tidak pernah berubah posisinya setidaknya sejauh ini. Pojok ini menjadi satu-satunya jangkar saya di tengah lautan kekacauan. Di sini, saya memeluk sebuah lilin sebagai sumber cahaya dan sebuah pisau dapur untuk berjaga-jaga, entah untuk melawan apa. Saya tidak lagi mencari jalan keluar, mencari pintu depan yang sebenarnya sudah terasa seperti misi yang mustahil. Setiap pintu yang saya buka hanya mengarah ke ruangan lain, koridor lain, atau bahkan kembali ke tempat saya memulai. Saya hanya duduk di sini, menunggu denah berikutnya yang akan diciptakan oleh rumah ini. Saya mencoba untuk mengingat seperti apa rasanya stabilitas, seperti apa rasanya mengetahui bahwa tempat tidur Anda akan tetap berada di sana saat Anda kembali. Tapi di rumah ini, kepastian adalah hantu yang tidak pernah menampakkan diri. Dan setiap malam adalah kelahiran kembali dari sebuah labirin yang lebih kejam, lebih rumit, dan lebih menyesatkan dari sebelumnya. Saya tidak tahu sampai kapan saya bisa bertahan. Saya hanya tahu malam ini, rumah ini akan berubah lagi, dan saya akan sendirian di dalamnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.